Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hoja-hoja semangat nih mau menakosah. Semangat. Baik ya. Ini Bu Desi, Bu Yurika, Bu Mimin sama Bu Herni ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini di kelompok berapa? 4 ya. Dan pada pengujian gaya pengujian munakosah ya, lebih pada sesungguhnya bersinergi lah gitu ya. Kalau ujian menegangkan ya. Munakosah lah ya, ini munakosah artinya mensinergikan makalah yang sudah dibuat oleh Ibu Yurika, Ibu Mimin dan Ibu Herni ya pada kesempatan ini. Di sini Ibu Yurika dulu ya. Ibu Yurika mengambil judul makalah ini tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu sebelumnya sudah dibahas ya di Amaliyah, Tadris dan Tablik ya. Tablik beda ya. Baik. Nih Bu Yurika, apa sih latar belakang Bu Yurika mengambil judul ini? Yang pertama karena saya kan tertarik mengenai sejarah. Ya. Sejarah. Terus udah gitu tahunya tarik itu apa? Oh, sejarah. Mengambil lagi sejarahnya lagi, kita dalamin lagi sejarah Rasul. Karena kan kita harus mencintai Rasulullah dari sifatnya, dari apapun itu ya, dari kita pelajarin gitu. Nah dari itu, kenapa sampai harus ada yang seperti tanda-tanda kelahiran Nabi itu? Nah karena itu yang ditunggu-tunggu. Terus ada munculnya apa gitu, karena itu kita pelajari di situ. Jadi tadi itu ada tanda-tandanya tuh ada 5 nih sepertinya. Tuh 1 yang itu pasukan gajah, munculnya pasukan gajah. Terus yang keduanya apa dia mati api padamnya api dewa kaum Majusi itu diantaranya ya. Lainnya yang dituangkan di makalah apa? Ada lagi yang dituangkan di makalah untuk sebuah latar belakang atau bahasan? Oh, dari sejarahnya sendiri ini kita kenapa ada manfaatnya sendiri. Itu seperti kita meneladani sifat-sifat Rasul gitu. Terus kita merayakannya seperti ada Maulid gitu. Nah, itu tuh untuk mengingat sejarah Nabi sampai sekarang pun gitu. Jadi kita harus jangan sampai nggak merayakan tapi kita terus-terusan gitu. Jadi kita harus mencintai Rasul itu dengan sifatnya. Nah, kita juga bisa meneladaninya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Yurika. Beralih ke Bu Mimin ya. Waduh, yang sudah siap nih. Sudah siap dengan berbagai. Ya, Bu Mimin mengambil judul ini pentingnya istighfar ya. Ini jadi blur. Oke. Makalah pentingnya istighfar yang disusun oleh Ibu Mimin ya. Ibu Mimin mengambil makalah berjudul istighfar, tentu ada permasalahan nih sebelumnya. Nah, apa nih yang melatar belakang Ibu Mimin dalam Amaliyah Tablik dan Tadris serta sekarang dan di makalah latar belakangnya gitu. Latar belakang mengambil judul ini diantaranya adalah bahwa setiap manusia Allah berikan fitrahnya, antaranya adalah sifat lupa dan salah. Kadang-kadang manusia cenderung bersifat lebih malakiah atau seperti malaikat, atau kadang-kadang cenderung bersifat syaitaniah, jadi bersifat setan. Jadi disitulah saya mengambil ini dengan ada tuntunan dari Al-Quran bahwa dengan manusia memiliki sifat itu, maka dituntut oleh Al-Quran untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan kadang-kadang mengapa pentingnya istighfar? Kadang-kadang manusia sendiri bisa melafalkan, tapi nilai-nilai yang ada di dalam istighfar itu sendiri terabaikan. Nah, dengan itu saya mengupas ini, mudah-mudahan apa yang
diucapkan dengan lisan dan hatinya lebih bermakna lagi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baik, oke, terima kasih Bu Min sudah menjabarkan latar belakang di judul tentang istiqomah. Baik, kita beralih ke Ibu Desi ya. Bu Desi. Herni Bu Desi Wai. Bu Herni Nuraini. Ini orang paling jauh ya. Semangat dari Cicalengka ya, padahal ininya di ujung Berung. Semangat. Ya, ini semangat. Makalahnya itu tentang metode dasar muhadharah. Luar biasa nih ya. Nah, Bu Herni, apa nih yang menarik dari Bu Herni membahas ini gitu? Gini Bu, sebenarnya saya milih muhadharah itu karena saya itu sebenarnya paling nggak bisa bicara di depan umum gitu Bu. Tapi saya pengen memberanikan diri memahami ini apa sih muhadharah itu gitu. Dan yang artinya muhadharah itu teknik berbicara ya, pidato apa ceramah gitu, menyampaikan tentang ilmu-ilmu ataupun ajaran-ajaran Islam yang tentunya disampaikan di depan umum, di depan orang banyak itu secara tertata, secara metodenya beraturan gitu. Kan ada beberapa metode dalam muhadharah itu, contohnya ada yang spontan gitu, umpamanya yang MC yang dadakan gitu disuruh gitu. Nah kita harus bisa, walaupun kita tidak mempersiapkan, tapi kita haruslah setidaknya gitu ya bisa gitu. Cuma mungkin kalau kelemahannya kalau metode spontan itu pemilihan kata-katanya kurang pas gitu, kurang sesuai. Itu bisa kelebihannya bisa apa ide-ide kita itu kan bisa langsung tercurahkan gitu saat kita berbicara itu. Mungkin itu salah satunya tuh ada metode naskah, umpamanya metode naskah itu dalam acara-acara resmi kayak kenegaraan gitu. Terus kalau ada apa sih ceramah khutbah gitu, itu kan resmi pakai teks. Nah itu kan keuntungannya pakai teks itu bisa kata-katanya tertata rapi, tersusun rapi, tapi kelemahannya kurang ada interaksi dengan audiens, dengan penonton gitu. Ya mungkin itu diantaranya. Ada metode hafalan, ada juga metode garis besar. Jadi kita menghafal yang garis besarnya aja gitu. Jadi memudahkan kita untuk menghafal, untuk menghindari grogi juga gitu mungkin. Ya, luar biasa ya. Jadi itu dari Bu Herni. Ini yang menarik nih, judul yang diangkat sehingga luar biasa ya. Tapi nih yang membuat ibu-ibu ya tertarik dengan ini, referensi apa nih yang diambil untuk makalah yang dibuat? Bu Mimin dulu mungkin. Judul Referensi daftar pustaka lah gitu. saya ambil sebagian banyaknya di buku Ibnu Taimiyah. Penerbitnya apa sih nggak boleh lihat. Iya, mangga terkena diapalkan. Darul Falah. Penerbitnya Darul Falah, judulnya Istighfar. Kemudian ada buku SDFI Akidah Akhlak terbitan Arniko karangan Solehuddin dan satu lagi siapa? Kemudian ya searching di Google. Iya. Terima kasih. Ya, Bu Yurika, referensinya apa? Saya sih banyaknya searching di Google. Ya. Itu banyak cerita tentang kisah-kisah Nabi, dari tanda yang kalau cerita anak gitu seperti itu kebanyakannya. Jadi saya tertarik, saya mendalami lagi. Tapi saya nggak tahu ngambilnya dari apa. Tapi banyaknya searching Google sama ya itu sampai di buku anak aja juga garis besarnya aja. Ya, Bu. Saya melihat YouTube Bu. Iya. Ya dari gitu aja, nonton YouTube, caranya gitu aja. Jadi melihat, mempelajari cara orang berbicara itu gimana sih, Luar biasa. tekniknya gitu, biar kita nggak grogi, terus kita nggak lupa itu caranya gimana gitu. Di YouTube ada ya linknya. Terus kemudian dituangkan dalam tulisan gitu. Iya, baik ya. Baik, di rumusan masalah apa aja nih, Bu Yurika? Rumusan masalahnya apa?
rumusan masalahnya ini Coba dilihat, dibacakan aja. Di rumusan masalahnya apa? jadi mengenai agar dapat diketahui fokus yang pada seperti ini, maka penulis ini menuliskan beberapa rumusan seperti bagaimana sejarah, tradisi, perayaan maulid seperti itu intinya. Jadi garis besarnya untuk perayaan. Karena kan setiap kita ada acara kelahiran Nabi itu kita ada acara perayaan seperti itu Bu. Jadi kan kayak ada acara kan ini kita nih kalau mau maulid. Jadi dicatat di rumusan masalah. Iya, di rumusan masalah sama bagaimana kepilih. Bagaimana sejarah? Oke ya. Tradisi perayaan maulid aja Bu, ininya tadi nggak bisa keedit. Nggak apa-apa. Bagaimana sejarah tradisi perayaan Maulid? Ya nggak apa-apa. Bu Mimin apa ininya? Rumusan masalahnya. Ini memfokuskan pada kan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang istighfar ya Bu. Iya, betul. Di sini saya memfokuskan bagaimana pentingnya istighfar gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu aja Bu. Oke, Bu Herni. Bu, masalahnya mungkin perlunya mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan masing-masing penceramah itu untuk tidak melakukan kesalahan dalam hal berpidato atau berbicara di depan. Baik, oke. Luar biasa nih. Bu Yurika, Bu Mimin, sama Bu Herni sudah menyampaikan, mempertanggungjawabkan dari makalah yang sudah dibuat ya. Nah, mungkin ini ada masukan sedikit dari rumusan masalah ini ya. Nah, rumusan masalah ini Ibu mengambil dari konsepnya Pak Profesor Ahmad Tafsir. Jadi di rumusan masalah itu ada tujuan dulu. Kita tahu tujuannya apa dulu gitu ya. Bentar. Tujuan dari makalah itu sendiri atau judul yang kita buat gitu ya. Tujuan. Nah, setelah tujuan baru kita buat program atau perencanaan. Jadi di perencanaan itu ada program nih. Program untuk istighfar, untuk agar istighfar itu bisa dilaksanakan sehari-hari apa program sejarah Nabi ya, biar tarikh gitu, biar diketahui oleh para siswa begitu, para santri. Dan ini juga program muhadharah ya. Muhadharah nih apa saja gitu. Nah, ketiga di rumusan masalah itu ada proses atau pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu baru kita mengetahui di program-program yang ditargetkan ya. Program sudah ditulis, tinggal dijadwalkan seminggu berapa kali nih gitu ya. Atau misalnya dalam sehari kita praktek berapa kali gitu ya. Nah, itu agar itu terbiasa membiasakan. Nah, terakhir baru evaluasi. Nah, itulah rumusan masalah. Ya, sementara ini mungkin di rumusan masalah pengertian. Kalau pengertian itu masuknya ke daftar isi aja, karena uraian di pembahasan. Tapi kalau rumusan masalah itu yang akan menjawab sebuah judul yang kita buat atau makalah atau penelitian lah begitu ya. Itu Mungkin di sini ada tujuan. Setelah rumusan masalah itu ada tujuan. ya, itu Itu termasuk ke rumusan masalah. enggak, tujuan itu etap beda. Itu tujuan makalah. Itu tujuan makalah. Kalau yang di rumusan masalah itu tujuan dari masalah judul yang diangkat begitu. Ya, sehingga ada program-program itu beda lagi ya. Nah, itu luar biasa. Tadi langsung Ibu mengevaluasi dari yang tadi presentasi ya. Saya kan presentasikan. Nah, yang faktanya dibaca. Terus ditutup sama mereka. Ditanyalah latar belakang seperti ibu-ibu. Luar biasa nih, sudah presentasi tanpa membaca. Kerasa nggak Bu? Luar biasa ya. Karena coba apa nih yang membuat ibu kalau misalnya Bu presentasikan, pasti ibu ngambil dan membaca ya. Tapi ketika ditanya itu ibu luar biasa. Dihafalin nggak makalah? Dihafalin nggak? Dibaca aja, tapi kan selewat gitu bukan yang sampai ngapalin gitu. Tapi masih kita ada yang nempel. Iya, Ibu menyampaikan lebih dari 1 menit tadi. Biasa ya. Jadi Ibu luar biasa, Ibu hebat ya. Dengan segudang aktivitas Ibu rumah tangga ya, kemudian semangat jadi santri MTKD, sudah luar biasa. Ini sejarah loh Bu.
jejak sejarah pertama karena di MTKD baru sekarang menakosa. Jadi Ibu luar biasa hebat. Selamat. Terima kasih Ibu, perjuanganmu ini juga Bu. Ya Allah, alhamdulillah ada pengapresiasi juga ya. Luar biasa. Ya demikian munakosah yang kita laksanakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan Ibu terus menggali semua ilmu untuk diri kita minimal ya. Terlebihnya kita buat anak kita, cucu kita, dan mungkin buat tetangga, sesama begitu ya. Dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan Ya, sehari-hari. juga begitu. kita masih dalam keluarga sendiri aja dulu untuk menasihati atau memberi ilmu gitu ya Bu ya dalam Ya akan berbeda yang dulu tidak MTKD gitu ya, mungkin ngaji biasa gitu. betul. Dengan Betul, sekarang berbeda sekali. ada tanggung jawab Betul. berbeda ya dengan Ya, ah, amin. iya, ada tanggung jawab. Oh, kalau nggak ada apa namanya penceramah, saya mau maju nih gitu ya. Pengalaman Tahu gitu. ada ini senior Mm-mm. di masjid Ah, ada senior yang nggak hadir, jadi langsung kita dong Zaid ini di MTKD maju. Nah, gitu. Itu jadi ijazah tidak harus ngeliatin kertas ya. Dari wajah-wajah terlihat oh ini santri MTKD, alumni MTKD. Jadi nggak ada lagi nih waktu nongkrong-nongkrong di sisi jalannya. Sejak MTKD banyak ininya lah manfaatnya. Manfaatnya, iya, amin. Dia warga gitu banyak. Iya, Maksudnya buat diri sendiri tuh nempel banget gitu. iya, Maksudnya dalam kehidupan sehari seperti yang kita dulunya kebanyakan marah, tapi dengan MTKD jadi tahu manfaatnya tuh apresiasikannya jangan marah tapi mana gitu. iya, Terus kita juga ya dapat ilmunya banyak lah Bu. iya. MTKD ini. Baik, oke, selamat ibu-ibu sudah melalui titik akhir. Titik akhirnya sudah. Ini sebuah proses ya, prosesnya. Tapi nggak tahu nih, yang Pak Asep kan belum UASnya, mungkin nanti susulan. Tapi yang jelas alur untuk KBM itu ya ini apa namanya ya munakosah itu kan di mahasiswa juga setelah munakosah wisuda kan gitu ya. Jadi ya itu level tahapan akhirnya para santri ya mahasiswa di munakosah itu sudah di akhir gitu ya. Nanti mungkin nanti kalau mau memperbaiki makalah untuk ibu-ibu sendiri sih ya ini mah. Jadi yang tadi tahapan-tahapan dari rumusan masalah. Selamat ibu-ibu, sukses. Insya Allah melimpahkan keberkahan pada kita. Karena apa? Karena kita berproses. Dalam sebuah proses Allah melimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.